Ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Teman sekalian, para ummahat ya, dan juga para abah ya, baik ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua kembali ya di dalam kajian yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari PASD ya. Dari mana ini dia? Dari namanya PO MG kalau nggak salah, dari sekolah Nizamiyah Andalusia. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kita akan membahas ya sebuah bahasan yang tadi disebutkan tadi oleh pembawa acara kita tadi, yaitu materi yang menarik sebenarnya, ibu inovatif, anak kreatif ya. Jadi meskipun di sini disebutkan ibu inovatif, sebenarnya ini berlaku untuk kedua orang tua, ayah dan ibu ya. Nah, ini memang sengaja saya berikan judul ibu inovatif dikarenakan yang pertama ya, dalam asumsi saya, kajian-kajian yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Nizamiyah itu adalah untuk ibu-ibu, untuk ummahat ya. Jadi yang sudah berlangsung ya secara offline waktu itu juga kajiannya memang lebih fokus banyak untuk ibu-ibu atau untuk ummahat. Nah, dikarenakan kita sekarang online, jadi insya Allah bisa terbuka ya untuk para abah juga. Karena para abah, para bapak juga punya kewajiban untuk belajar, untuk berusaha untuk mencari ilmu yang berkaitan dengan masalah pendidikan, khususnya pendidikan di dalam keluarganya. Karena suatu hal yang bisa dipungkiri, bahwasanya seorang ayah, seorang bapak adalah penanggung jawab. Kalau di dalam rumah tangga ibaratnya nahkoda, kalau di dalam rumah tangga ibaratnya adalah kapal atau bahtera, maka suami adalah nahkodanya. Suami adalah yang bertanggung jawab untuk menentukan destinasi, tujuan, visi dan misi daripada rumah tangga itu. Ya. Dan juga kedua ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa sebenarnya yang paling banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak itu adalah ibu dibandingkan ayah. Kenapa demikian? Dikarenakan memang umumnya ayah mereka bekerja mencari nafkah, sehingga ya meski para ayah juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membersamai anak dan keluarganya, tapi tetap yang paling banyak membersamai anak adalah seorang ibu. Nah, oleh karena itu makanya suatu hal yang benar sekali ya disebutkan di dalam sebuah syair atau disebutkan dalam sebuah idiom atau proverb ya, bahwasanya al-ummu
madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Idza a'datta sya'ba al-a'ram. Jika engkau mempersiapkan sosok ibu, maka engkau sejatinya telah mempersiapkan generasi yang akan harum, ya, generasi yang maju. Baik, jamaah sekalian, para aba, para ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ibu inovatif, anak kreatif. Artinya, di sini ada seorang ibu. Ya. Bang, ambil HP Tita aku, tolong cek Bang. Bukan. Ya, baik. Nah, di sini ya, jika seorang ibu itu dia memiliki sifat dan karakter yang inovatif, maka insya Allah akan membentuk anak-anak yang juga kreatif. Ya. Baik, jemaah sekalian, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebelum kita menginjak ke bagaimana sih sebenarnya karakter sifat ya dari ibu yang inovatif itu sehingga bisa membentuk anak yang kreatif. Jadi kita sebagaimana biasa kita perlu melakukan namanya tahrirul mustalah. Kita perlu untuk memahami suatu definisi dahulu. Dan ini penting sekali sebelum kita berdiskusi atau sebelum kita berbicara lebih lanjut. Karena apabila kita mempergunakan suatu istilah, suatu mustalah, suatu terma, ya, itu jika yang saya gunakan dan yang saya sampaikan ternyata tidak difahami sebagaimana yang saya pahami, maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu makanya kita dapati di dalam buku-buku fikih, di dalam buku-buku yang membahas tentang ya ibadah dan yang semisal ya, kita akan dapati bahwa para ulama mereka ketika membahas itu biasanya akan diawali dengan melakukan ta'rif dulu. Misalnya bab salat atau bab thaharah. Maka diawali biasanya dengan apa itu definisi atau ta'rif daripada salat ataupun thaharah tersebut. Inilah yang dimaksud dengan tahrirul mustalah. Artinya kita harus memahami dulu tentang definisi. Jadi jangan sampai yang berbicara dengan yang diajak berbicara memiliki konsepsi atau memiliki perspektif yang berbeda. Nah, oleh karena itu makanya kita perlu tahu dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kreativitas atau al-ibda? Dikatakan al-ibda di sini ya, dari kata ya bada'ah ya, itu sama dengan artinya create ya, create, membuat atau menciptakan ya. Dan ini memang ya, ini merupakan sifat mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bada'a ataupun apa namanya khalaqa, itu memang merupakan sifat mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla ya, dengan begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, Allah karuniakan kepada kita manusia itu ada potensi atau ada kemampuan. Kita juga memiliki ya kemampuan untuk membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Tapi tentunya penciptaan ataupun buatan manusia itu adalah sesuatu hal yang bersifat muqayyad, sangat terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ibda, Allah menciptakan. Ketika Allah menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Ya.
menjadi dari ya minal adami, ya dari ketiadaan, kemudian dijadikan menjadi wujud, menjadi eksis, menjadi ada. Tapi kalau manusia tidak bisa. Manusia itu hanya bisa mengolah, mengelola, merubah, mentransform dari sesuatu ya diubah menjadi sesuatu yang lain yang memiliki fungsi ataupun daya guna tertentu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan al-ibda'. Manusia itu cuma bisa merubah saja, nggak bisa mencipta sebenarnya. Artinya di situ ada bahan mentah. Yang mana bahan mentah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan. Kita hanya bisa merubah saja. Ya, membentuk. Ya. Sehingga menjadi bentukan yang lain. Nah, oleh karena itu Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan hal seperti ini. Dan ternyata kemampuan atau potensi tiap-tiap manusia itu berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan namanya kreativitas. Oleh karena itu, makanya kita dapati ya maknanya dari kreativitas atau al-ibda' ini itu disebutkan di dalam sejumlah tulisan ya. Yang dimaksud dengan kreativitas atau al-ibda' itu merupakan abruzul mazaya al-aqliyah. Ya. Itu keistimewaan akal yang paling menonjol yang Allah karuniakan kepada manusia. Yang mana secara asal ini merupakan potensi yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, dalam rangka untuk menjalankan peran kita dan juga untuk apa? Untuk solving problem. Solve problems atau problem solving. Atau istilahnya ilmu muskilat ya. Itu kita menyelesaikan problem-problem yang ada. Menyelesaikan problem yang ada itu membutuhkan yang namanya kemampuan ya kreativitas. Semakin tinggi tingkat kreativitas seseorang, maka kemampuan dia untuk problem solving akan semakin tinggi. Dan ini adalah sesuatu yang sudah Allah karuniakan kepada setiap hamba, meskipun berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dilancipkan, ditajamkan, ya. Karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan faktor yang paling utama adalah faktor keluarga dari pendidikan, faktor bi'ah, lingkungan, kemudian juga faktor-faktor yang lainnya. Nah, oleh karena itu, ya, yang perlu kita pahami tentang apa itu kreativitas. Kreativitas itu adalah al-qudratu ala ityani bi amrin jadidin fi ayyi majalin min majalat awil fununi awil hayati bisifati amah. Yang dimaksud dengan al-ibda atau kreativitas adalah kemampuan manusia untuk mendatangkan sesuatu, membuat sesuatu, membentuk sesuatu yang baru. Artinya sesuatu itu awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Yang dimaksud tidak ada, ya itu bukan zatnya tidak ada. Jadi sudah ada bahan mentahnya, tapi diubah menjadi sesuatu yang baru dalam hal bentuk dan fungsi. Itu yang dimaksud, ya. Jadi kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru di dalam segala aspek, di dalam segala bidang atau hidup dengan sifat-sifat yang umum. Ya, dengan sifat yang umum. Nah, di sini disebutkan ada 3 sifat kreativitas yang dimiliki manusia. Yang dinamakan kreativitas, ya, yang pertama dia memiliki fungsi untuk apa? Untuk halul muskilat, problem solving, menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh manusia. Dan ini adalah karunia dari Allah, harus kita syukuri, harus kita jaga. Kemudian yang namanya kreatif itu adalah memiliki al-asalah, ya, al-asalah atau keaslian, atau kita sebut dengan originalitas, ya, harus orisinil. Tapi
Tapi suatu hal yang nggak bisa kita pungkiri ya, bahwasanya metode belajarnya manusia itu adalah meniru, taklid, mencontoh, mimikri, menduplikasi. Ya, itu memang metode belajarnya manusia. Nah, tapi ternyata ada ya manusia ketika dia itu dididik ya, kemudian dia mendapatkan problem-problem baru sehingga dia harus beradaptasi untuk bisa menyelesaikan problem tersebut ya dengan cara dia tidak perlu mencontoh atau meniru dari orang lain. Artinya dia berusaha untuk berimprovisasi, menyelesaikan masalah-masalahnya dia. Nah, semakin cepat dia menyelesaikan masalahnya dan semakin baik, maka ini dia dikatakan semakin kreatif di situ. Kemudian juga fi ayil funun, artinya tidak terbatas hanya pada satu bidang saja. Ya, itu yang dimaksud dengan kreativitas. Oke. Di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kreativitas itu seperti apa? Ciri-cirinya itu adalah ya adanya dorongan curiosity, yaitu rasa ingin tahu yang sangat besar sekali. Yang kedua, biasanya ya sudah mulai muncul ciri-ciri kreativitas dan ini dimiliki oleh setiap anak adalah dia akan sering bertanya, dia muncul ya rasa ingin tahu, penasaran dengan sesuatu. Karena Allah karuniakan dia yang namanya jihazul iltiqat. Ya, dia memiliki instrumen untuk apa ya? Untuk resepsi ya, artinya instrumen untuk menyerap ya, untuk apa ya? Untuk mengamati yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, ketika dia mendapati hal-hal baru, itu biasanya akan menimbulkan yang namanya rasa ingin tahu, curiosity pada mereka. Dan ketika mereka tidak tahu, belum tahu tentang sesuatu yang mereka amati tersebut, maka metode belajar yang muncul pertama kali dari mereka adalah mereka akan bertanya kepada orang yang sudah lebih dulu hidup, orang yang sudah lebih dulu ada, orang yang lebih tua dibanding dia. Ini otomatis biasanya akan muncul, dia akan bertanya dengan pertanyaan. Nah, tapi anak-anak yang kreatif biasanya dia seringkali mengajukan pertanyaan yang seringkali tidak dipikirkan ya. Nah, jadi anak-anak memang punya sifat ya, apalagi di usia tufulah ya, usia 2 sampai 7 tahun itu dikatakan apakah suatu as'ilah, banyak bertanya dia. Tapi anak-anak kreatif biasanya pertanyaan-pertanyaan dia itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita tidak pernah bayangin gitu, nggak pernah mikirin loh. Wah, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana cuman luar biasa gitu. Ya. Lalu kemudian juga biasanya anak-anak atau orang yang kreatif, dia akan ya meskipun dia bertanya, dia sendiri sebenarnya sudah mulai terbentuk di dalam benaknya dia. Ada ide-ide atau gagasan. Nah, makanya anak-anak kreatif atau orang kreatif dia cenderung akan mengeluarkan pendapat atau ide terhadap suatu persoalan secara spontan dan orisinil. Kemudian orang kreatif sebenarnya dia mampu untuk mengungkapkan. Kemampuan mengungkapkan bukan cuma secara verbal ya, tapi juga secara perbuatan dia gitu. Ya, mampu mengungkapkan pendapatnya secara terperinci dan mampu untuk mengelaborasi ya pendapatnya dia, gagasan dia maksudnya. Dan kemudian dia tidak mudah dipengaruhi oleh gagasan atau pendapat orang lain. Kemudian selain itu juga memiliki daya imajinasi yang kuat. Kemudian mereka mampu bekerja sendiri dan senang mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasi sesuatu. Ini ciri-ciri umum dari kreativitas. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jika kita perhatikan ya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada 5 sifat dan karakteristik kreativitas ya. Ya. Ini sebagaimana ya disebutkan ya di dalam sejumlah buku-buku pendidikan ya. Itu ya sifat dan karakteristik dari kreativitas itu yang pertama ya biasanya mereka memiliki yang namanya
fluensi atau kelancaran ya. Jadi potensi untuk menghasilkan banyak gagasan atau ide. Jadi ketika dia melihat sesuatu, ada persoalan atau muskilah, itu gagasan atau idenya itu banyak. Jadi bukan cuma satu saja. Ya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini itu mereka memiliki konsep berpikir yang divergen, bukan konvergen. Kemudian juga mereka memiliki kemudian karakteristik kreativitas berikutnya adalah fleksibel, luas, memiliki keluasan, memiliki fleksibilitas. Artinya potensi mereka untuk mencari solusi atau problem solving itu dengan berbagai macam cara dan approaching atau pendekatan. Jadi bukan cuma dari satu sisi saja. Kemudian juga memiliki yang namanya originality ya, atau originalitasan atau keaslian al-asalah. Jadi potensi mereka untuk mencetuskan ide atau gagasan yang orisinil, bukan sekedar nyontoh atau niru saja, tidak. Kemudian juga setelah itu mereka memiliki kemampuan untuk elaboration, mengurai, menjelaskan, ya, mendetailkan. Ya, jadi potensi untuk menguraikan sesuatu ya secara detail dan terperinci. Ini ada salah ketik ya, bukan menguraikan sesuai, tapi sesuatu secara detail dan terperinci. Baru kemudian redefinition, atau mereka mampu untuk mendefinisikan kembali atau merumuskan kembali. Jadi mereka memiliki potensi untuk meninjau persoalan dengan perspektif yang berbeda dengan yang sudah diketahui. Baik. Ya ini kita ini aja ya, sekedar tahu aja proses mendasar. Nah, disebutkan juga ya. Nah, jadi kreativitas itu sebenarnya ada dua ciri pada manusia, yaitu ciri aptitude atau kognisi dan non-aptitude, yaitu pada afeksinya. Jadi ada kreativitas anak yang berkaitan dengan kemampuan kognisinya, aptitude-nya, yaitu dengan cara berpikir, cara bernalar, logikanya, ya. Dan ini yang kita sebutkan tadi ini, yang 5 ini, ya, ini adalah dari sisi kognisi sebenarnya, dari sisi aptitude. Baru kemudian di situ ada yang namanya non aptitude atau dari sisi apa namanya afeksi, ya. Nah kalau kita perhatikan ya, konsep mendasar di dalam pendidikan kita yang selalu melibatkan kognisi dan afeksi itu sebenarnya sudah ada di dalam agama kita. Prinsip-prinsipnya sudah ada, kaidah-kaidahnya. Bahkan kalau kita perhatikan ya, nasihat-nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga contoh-contoh figur yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran seperti Luqman di dalam menasihati anaknya, itu nggak lepas dari yang namanya afeksi dan kognisi. Contohnya misalnya Luqman alaihissalam, ya, ketika menasihatkan anaknya di dalam surat Luqman ayat ke-13 ya, disebutkan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman itu ya berkata kepada anaknya dan beliau sedang menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku. Nah, sebutan ya bunayya ini ya disebutkan oleh para ulama, ini adalah suatu khitab, panggilan yang perlu dengan kasih sayang, menyentuh hati anak. Jadi ada sentuhan hati, ini afeksi. Karena kata bunayya itu bentuk isim tasghir ya di dalam bahasa Arab. Ya. Ya, itu artinya menunjukkan sesuatu untuk dibikin menjadi imut, mungil, mini. Contohnya kitab menjadi kutayib, buku kecil misalnya begitu ya. Nah, ini sama. Seharusnya kan ya baninya, tapi ditasghir menjadi ya bunayya. Ya, seakan-akan ini menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan seringkali kita dapati ya para nabi, para rasul, orang-orang saleh ketika menyebut ya anak-anak mereka itu kita dapati di dalam ayat-ayat dan juga dalam riwayat-riwayat jarang menyebut namanya langsung. Biasa dengan panggilan-panggilan ya bani atau ya bunayya. Kenapa? Karena ini ingin menunjukkan bahwasanya yang diseru dengan yang menyeru ya itu memiliki hubungan yang spesial.
Seakan-akan nggak ingin hubungan spesial itu hilang, makanya dipanggil wahai anakku. Untuk menguatkan kamu itu adalah anakku, padahal kita tahu itu adalah anaknya dia. Tapi dipanggil nak, wahai anakku, itu lebih memperkuat itu tadi gitu. Dan ini adalah menyentuh hati. Nah, kemudian baru isinya nasihat. Ya, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kemudian kalau kita perhatikan di antara kesempurnaan nasihat yang ditunjukkan oleh orang-orang soleh seperti Luqman dan para nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu selalu menyebutkan ta'lil, menyebutkan argumentasi, alasan. Ini dalam rangka menyentuh akal, kognisinya anak. Jangan kamu menyekutukan Allah, nak. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu termasuk kezaliman yang besar. Itu menyentuh apa? Menyentuh akalnya mereka. Agar akalnya mereka juga mendapatkan nutrisi, bukan hanya hati. Juga demikian kalau kita perhatikan di dalam surat Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam contohnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan di dalam surat Yusuf ya. Yakni Yusuf alaihissalam bermimpi ya. Kemudian ketika mimpi, coba kita perhatikan siapa yang dicari oleh Yusuf? Abinya. Idh qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada abinya, kepada ayahandanya. Ayat keempat. Ya abati, wahai ayahanda. Coba kita perhatikan, panggilan-panggilan penuh dengan kasih sayang. Anak juga memanggil orang tuanya dengan kasih sayang. Ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat mereka semua itu bersujud kepadaku. Ya, ini ucapannya Yusuf. Lalu kemudian coba perhatikan tanggapannya Nabi Yakub alaihissalam. Qala, Yakub menjawab, ya bunayya, wahai anakku. Beliau ingin memberikan jawaban dan nasihat. Tapi ternyata beliau tidak menjawab pertanyaan Yusuf alaihissalam. Tapi beliau memberikan nasihat yang lain. Yang beliau kira, yang beliau anggap itu adalah lebih penting untuk disampaikan. Beliau sentuh hatinya Yusuf. Ya bunayya, wahai anakku, wahai nak, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan ya mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Karena Nabi Yakub tahu saudara-saudara Yusuf itu ya sudah memiliki niat yang buruk, ingin melakukan makar kepada Yusuf alaihissalam. Jangan kamu ceritakan nak mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Tidak selesai. Yakub tidak selesai hanya menyampaikan itu saja. Ya. Tapi disentuh akalnya, dikasih tahu alasannya, argumentasinya. Kenapa? Ya. Kata Nabi Yakub, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Sehingga nanti mereka itu akan berbuat makar kepadamu. Ya. Sehingga nanti mereka itu akan berbuat tipu daya kepada kamu. Jangan kamu ceritain, karena kalau kamu ceritain, nanti mereka berbuat tipu daya kepada kamu. Diberikan alasannya. Baru kemudian diberikan penjelasan yang lebih universal lagi. Yaitu inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Juga demikian, di dalam hal kreativitas pun juga ada dua sisi, kognisi dan afeksi. Dan ini sebenarnya sudah ada di dalam agama kita. Ya, menyentuh hati dan menyentuh akal. Nah, kreativitas itu berhubungan dengan cara berpikir, logika, dan semisalnya dari sisi kognisi. Dari sisi non-aptitude atau afeksi, itu kaitannya sama perasaan, sikap, emosi, intuisi. Nah, karena itu makanya ada kreativitas dari sisi ini. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sedikit kita bahas ya. Ada ciri kreatif aptitude atau kognisi. Ya, ini kita ulangi sedikit yang tadi ya. Kita lihat ternyata anak-anak yang memiliki kreativitas dari kognisi itu di antara cirinya mereka memiliki fluensi, kelancaran.
Misalnya ketika ada masalah, mereka mengajukan banyak pertanyaan. Dan pertanyaan itu sejatinya mereka sebenarnya sudah memiliki alternatif jawaban. Dan mereka mampu menjawab bukan cuma dengan satu jawaban, tapi dengan sejumlah jawaban-jawaban yang ada. Kemudian juga mereka memiliki banyak ide dan mampu mengungkapkan gagasannya. Bukan cuma secara verbal, tapi dalam aktivitasnya. Dan mereka lebih cepat, lebih gercep katanya, gerak cepat ketika ada suatu problem atau ada suatu hal, suatu persoalan, mereka lebih cepat untuk menyelesaikan dibandingkan orang lain. Ya. Kemudian di situ ada namanya flexibility, keluasan. Artinya mereka mampu memberikan sejumlah ya penafsiran-penafsiran ataupun interpretasi terhadap suatu masalah atau problem, ataupun ada suatu gambar atau cerita. Artinya mereka lebih mampu untuk apa ya? Untuk memberikan interpretasi atau penafsiran atau penjelasan-penjelasan dari hal tersebut, dan mereka mampu melakukannya dengan lebih detail dan mampu mengklasifikasi dan mengkategorisasikannya ya di dalam hal-hal yang bersifat lebih detail. Kemudian juga memiliki namanya itu originality, itu mampu membawa ide yang berbeda dan tidak terpikirkan oleh orang lain. Kemudian ada cara-cara lama, mereka kritis dengannya, dan kemudian berusaha beradaptasi dengan cara atau metode baru, ya, serta ya elaborate, ya, elaboration, ya, artinya mampu mengembangkan gagasan yang sudah ada dan memperincinya. Baru kemudian mereka melakukan redefinition, yaitu menganalisa persoalan dengan pandangan kritis yang lebih banyak mengacu pada why, kenapa, dan kenapa. Umumnya seperti itu. Dan ini termasuk bagian dari skill, life skill-nya anak yang perlu dikembangkan. Kemudian ada ciri kreatif ya non aptitude atau afeksi. Yang pertama akan muncul curiosity, rasa ingin tahunya mereka. Jadi mereka cenderung mempertanyakan segala sesuatu tanpa perlu didorong gitu loh. Artinya akan ada dorongan secara internal ya, karena indera-indera mereka sedang sensing ya, sedang mengindra sesuatu masuk ke dalam pendengaran atau penglihatan mereka, kemudian diproses di dalam kemampuan di dalam indera kognisi atau pemahaman mereka. Kemudian muncul sejumlah pertanyaan-pertanyaan di dalam diri mereka. Ya. Nah, kemudian juga mereka tidak takut dengan hal-hal baru. Bahkan senang bereksperimen dengan benda-benda yang menarik, termasuk benda-benda yang bersifat mekanik. Kemudian mereka memiliki imajinasi yang tinggi, makanya mereka memiliki sifat imajinatif, mampu memikirkan dan membayangkan sesuatu meski belum pernah dilihatnya. Ya, kemudian suka tantangan, artinya mereka tertantang dengan hal-hal baru yang rumit dan berusaha untuk solving problem mereka sendiri. Kemudian mereka memiliki syaja'ah, yaitu keberanian, berani untuk mencoba hal-hal baru, berani untuk mempertahankan gagasannya, dan berani untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang sangat mengapresiasi dan senang diapresiasi. Karena mereka adalah orang yang mengenal hak dirinya, hak orang lain, dan mampu untuk menghargainya. Itu adalah yang itu. Nah, oleh karena itu, ya, jika kita ringkas, sebenarnya ciri anak yang kreatif itu memiliki curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki athiqatu binafsi, kepercayaan diri yang tinggi pula. Kemudian mereka juga memiliki sifat kemandirian. Ya. Lalu kemudian juga mereka memiliki keberanian untuk mengemukakan gagasan atau ide, dan berani mengambil resiko, dan berani bertanggung jawab. Itu ciri anak-anak kreatif. Baik. Di sini ada tahapan kreativitas yang mesti akan dilalui oleh setiap manusia. Ya. Pertama, ada step 1, yaitu basic tools. Artinya, ini adalah sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada setiap makhluk. Nah, maksudnya kepada setiap manusia. Sudah diberikan ya alat-alat dasarnya. Nah, di sini ya itu tahapan kreativitas basic tool ini itu dicirikan dengan kognisi tadi, yaitu memiliki fluency, flexibility, originality, elaboration, sama redefinition, sebagaimana tadi sudah dijelaskan.
Kemudian juga ciri afeksi yang tadi, yaitu punya curiosity, keberanian, kemudian juga open terhadap hal-hal baru, dengan pengalaman baru, berani mengambil risiko, kemudian peka ya terhadap suatu persoalan, kemudian memiliki tenang rasa dan kepercayaan diri. Kemudian setelah itu basic tools ini akan berkembang ke step berikutnya. Ini basic tools ini artinya instrumen ataupun sesuatu yang sudah dimiliki oleh mereka gitu. Tentunya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Nah, kemudian basic tools ini kalau tidak dilatih, tidak distimulasi, maka tentunya dia akan tidak begitu berguna. Nah, karena itu makanya ya dia akan semakin berkembang dengan practice with proses. Nah, oleh karena itu makanya ini tugasnya pendidik, orang tua khususnya, harus menstimulasi kemampuan-kemampuan ini semua pada anak-anak kita. Di antaranya dengan cara ya role play, ya bermain peran, simulasi, kemudian gaming, kuis dan yang semisalnya, yang mana itu akan merangsang kreativitas mereka gitu. Baru kemudian ke step berikutnya sudah mulai langsung working with real problems. Sudah menghadapi masalah yang nyata, yang real. Artinya semua step 1 dan step 2 itu sudah diimplementasikan di dalam ya kehidupan mereka. Ya, di dalam tantangan hidup mereka. Nah, makanya semua tahapan ini berlaku secara bertahap, step by step. Ya, ada step-stepnya. Tadarruj ya. Kemudian juga pengembangan kreativitas ini berkaitan erat dengan kemampuan berpikir dan pengembangan sikap. Artinya, ya Allah sudah berikan basic tools kepada anak-anak kita, kepada manusia, dan ini sebenarnya sudah berkaitan dengan kemampuan mereka untuk berpikir. Dan ini tinggal kita sebagai orang tua menstimulasi dan mengembangkannya. Kemudian juga tentunya ini nggak lepas dari pengembangan karakter dan juga perilaku, behavior dari anak. Kemudian juga kemampuan berpindah dari tahapan satu ke selanjutnya itu sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan kognisi dan psikososial. Baik. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagaimana ibu atau orang tua ya dalam hal ini, khususnya para ibu, ya kiat-kiatnya di dalam mendidik anak agar menjadi anak yang kreatif. Ya, maka di sini ya ini adalah karakteristik ibu hebat. Dan di sini ya, sekali lagi dalam rangka untuk tashilan wa taisiran taisiron ya, untuk mempermudah ya, bukan untuk kita bikin-bikin aneh, enggak ya. Jadi kita singkat menjadi ibu hebat. Ya, menjadi ibu hebat. Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah saja ya. Ya. Jadi ada kiat ibu hebat agar bisa mendidik anak menjadi anak yang kreatif. Yang pertama, I-nya adalah izinkan anak untuk mengeksplorasi, memahami diri dan mengungkapkan gagasannya, termasuk perasaannya. Yang kedua, B-nya adalah bangun kepercayaan diri anak. Ya, bangun athiqatu binafsi, kepercayaan dirinya. Kemudian I-U-nya adalah yakini bahwasanya anak memiliki keunikan, unik dan istimewa pada anak Anda. Anak Anda itu unik dan istimewa. Ya. Kemudian H-nya adalah hargai dan apresiasi apa yang ada pada anak. Pendapatnya, gagasannya, pemikirannya, hargai, apresiasi. Kemudian E-nya adalah enjoy dan nikmati kebersamaan dengan anak-anak Anda. Ketika Anda sedang membersamai anak Anda, enjoy. Ya. Kemudian B-nya, berikan dukungan dan fasilitasi mereka untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan kreativitasnya, termasuk bakat-bakatnya. Kemudian jangan lupa atensi dan perhatian. Berikan atensi, perhatian pada mereka. T-nya baru teamwork. Harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan mereka, dengan anak-anak. Nah, sekarang coba kita sedikit
elaborasi sedikit ya. Yang pertama tadi, ibu hebat izinkan anak untuk mengeksplorasi, self-understanding, memahami dirinya, dan mengungkapkan gagasan dan perasaannya. Kita sebagai orang tua, ya ayah ataupun ibu, fahami bahwa anak adalah karunia Allah. Dan Allah menciptakan anak kita itu udah dalam keadaan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling baik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan anak kita, termasuk kita, Allah sudah berikan semua potensi-potensinya. Ya, Allah sudah berikan semua ya dengan berbagai macam alatnya, instrumennya. Allah sudah berikan kepada anak kita ya fitrah. Dan ini sebenarnya sudah banyak ya bahasanya ya, apa itu fitrah dan sebagainya. Allah sudah berikan kita, anak kita juga jihazul iltiqat. Jihaz itu ada instrumen untuk bisa menerima informasi, sensing ya. Kemudian Allah berikan kita akal, dan ini nggak diberikan kepada setiap makhluk ya. Dan kalau kita perhatikan, sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi itu untuk kemaslahatan kita manusia. Makanya ya Allah karuniakan kepada kita akal agar kita bisa memanagenya, mengaturnya ya dari semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Nah, makanya kita tahu hewan itu sejatinya juga diciptakan dalam rangka untuk kemaslahatan kita. Karena itu makanya kita bisa memanfaatkan hewan, dagingnya, susunya, kulitnya, tenaganya, untuk sarana transportasi, untuk membajak sawah dan yang semisalnya. Ya. Lalu kemudian Allah ciptakan tanaman-tumbuhan. Tanaman-tumbuhan itu untuk maslahat kita manusia dan juga maslahat hewan pula. Kemudian juga Allah berikan kepada anak kita wijdan, emosi. Jadi artinya ada emosi-emosi yang sudah Allah instalkan di dalam diri kita atau manusia atau anak kita. Kemudian juga Allah sudah berikan al-masyair, perasaan-perasaan. Kemudian ada rais ya, atau goriza, insting, naluri pada mereka, istidad, potensi, mawahib, bakat dan seterusnya. Ini kita harus pahami ya, karena kalau kita nggak ngerti ya, maka bagaimana kita bisa mendidik dan mengeluarkan potensi mereka kalau kita nggak ngerti ini adalah ya karunia yang sudah Allah berikan. Kemudian juga harus kita pahami ya, anak kita itu diciptakan Allah dalam keadaan ya, kita semua bahkan dalam keadaan nggak punya ilmu asalnya, bodoh asalnya, sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya pengetahuan atau ilmu sedikit. Tapi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Tapi Allah karuniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan, pemahaman, yaitu akal, agar kalian bersyukur. Ya. Nah, sejatinya dari indera-indera yang Allah berikan ini, ya, semakin bertambah usianya mereka, maka akan semakin ya bertambah pula potensi dan kemampuan mereka. Ya, khususnya di dalam merespon sekitar mereka. Nah, sehingga ya rasa ingin tahu mereka, ya curiosity mereka itu adalah suatu pertanda yang baik. Akhirnya mereka ingin mengeksplor dan mereka banyak bertanya, ingin mencoba. Nah, ini adalah peran kita sebagai orang tua untuk memfasilitasi mereka. Dan ini merupakan bagian dari perkembangan anak. Dan ini juga merupakan bagian untuk memahami konsep diri pada anak. Anak yang belajar mengeksplor lingkungan atau bi'ah, ya, mengeksplor alam sekitarnya, ya itu sejatinya akan menstimulasi potensi-potensi atau karunia yang sudah Allah berikan kepada anak kita, baik itu inderanya, motoriknya, sensoriknya. Tapi seringkali metodenya orang-orang kafir
itu hanya berhenti sampai di situ saja. Ya. Jadi hanya untuk mengembangkan potensinya ini, membentuk skill untuk maslahat duniawi doang. Selesai. Ya. Tapi tidak tidak menyentuh aspek yang paling penting, yaitu keimanan. Ya, yang mana ini nanti ya, jika anak-anak itu tidak disentuh, tidak disuburkan fitrahnya, ya, maka di usia-usia ketika mereka sudah menjelang dewasa, biasanya fitrahnya mereka itu akan muncul dan akan bergolak, ya, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam diri mereka. Sehingga mereka, anak-anak orang kafir seperti orang Jepang misalnya, mereka ketika usia muda, anak-anak mungkin tampak ceria, mereka kreatif dan semisalnya, tapi tidak ditumbuhkan imannya. Makanya di usia remaja mereka itu bingung karena muncul di dalam benak mereka, di dalam diri mereka, ya, pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya untuk apa sih aku ingin hidup? Ya, dan ini adalah pertanyaan yang seringkali nggak mampu mereka jawab. Akhirnya dalam konsepsi mereka, ya, dengan menurut benak ataupun akal mereka yang tidak disinari dengan ilmu, misalnya dengan wahyu, akhirnya mereka banyak yang lost, yang tersesat. Ada yang bunuh diri, ada yang minum minuman keras, ada yang narkoba, ada yang ya intinya semuanya adalah untuk dunia dan seterusnya. Ya, akhirnya mereka tidak pernah mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Tapi anak-anak yang ditumbuhkan fitrahnya, maka mereka akan memiliki motivasi abadi. Mereka akan memiliki tujuan. Mereka tahu mereka hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ada tujuan yang paling penting, yaitu ada kehidupan yang menanti mereka, kehidupan abadi ketika di akhirat. Cuman tinggal apakah kehidupan itu adalah kehidupan yang akan ya membahagiakan mereka di surga ataukah malah dia menyiksa, yaitu di neraka. Nah, karena itu makanya ketika mereka mengeksplor lingkungan alam, itu artinya ini momen bagi mereka untuk belajar, mengajarkan mereka tentang pencipta mereka, karena Allah itu kita kenalkan melalui ciptaannya, ya, melalui kauniyah, ya. Jadi ketika mereka keluar di alam, itu sejatinya sebenarnya adalah metode yang baik untuk menumbuhkan fitrah keimanannya. Ajarkan tauhid, khususnya tauhid rububiyah, karena tauhid rububiyah ini juga merupakan maksudnya tauhid rububiyah ini juga akan berkonsekuensi terhadap tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya. Nah, jadi apabila anak-anak itu mereka mengeksplor lingkungan, mereka sebenarnya sedang belajar tauhid rububiyah. Mereka akan mempelajari tentang alam semesta, lingkungan sekitarnya yang luar biasa. Sehingga ini akan lebih mengenalkan tentang kebesaran dan keluarbiasaan penciptanya. Nah, sehingga mereka pun juga akan memahami dirinya pun termasuk bagian daripada alam tersebut, ciptaan Allah tersebut. Sehingga dia pun juga akan tertuntut untuk mengenal kemampuan dan potensi diri, dan sehingga dia bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang difasilitasi untuk mengeksplor, ya, maka itu akan menstimulasi potensi-potensi dan kemampuan-kemampuannya. Sehingga anak ini dia akan lebih memiliki skill, memiliki kepercayaan diri, lebih memiliki daya juang yang tinggi, karena dia akan lebih mengenal diri dan kemauan dia, keinginan dia. Nah, dan juga anak-anak ini ya, mereka akan lebih bisa untuk belajar mengungkapkan perasaan dan gagasan-gagasan mereka. Sehingga tentunya ini adalah bagian dari skill itu, life skill mereka. Kemudian yang kedua, B tadi ya, IB. Bangun kepercayaan diri anak. Artinya, anak itu sebenarnya butuh diperhatikan. Kebutuhan pertama mereka adalah apa? Adalah mereka butuh diperhatikan oleh orang tua. Ya. Dan berikan pengakuan terhadap diri mereka. Dan perhatian serta kasih sayang. Kemudian juga ya, berikan waktu kepada mereka, berikan space ya pada anak-anak mereka untuk mereka bermain, untuk mereka mengeksplorasi, untuk
mereka berpikir, untuk mereka berkhayal sesuai dengan usianya. Karena usia tufulah khususnya anak-anak itu adalah usia di mana daya imajinasi dan daya khayal mereka itu sangat tinggi. Dan ini bagian daripada perkembangan mereka. Kemudian juga ya latih, bahkan biasakan, bolehkan mereka untuk mengambil keputusan sendiri. Artinya jangan terus-menerus kita yang menentukan buat mereka. Kita perlu mengajarkan mereka untuk memilih. Ya, karena anak akan belajar bertanggung jawab, mengerti tentang konsekuensi dari keputusan atau pilihan yang dia ambil. Kemudian juga jangan banding-bandingkan anak dengan yang lainnya. Ya. Karena anak Anda adalah karunia dari Allah untuk Anda. Anaknya orang lain adalah karunia Allah untuk orang tua mereka. Sehingga apa yang Allah karuniakan untuk Anda, ya, itu adalah karunia, nikmat yang Allah berikan untuk Anda, amanat untuk Anda. Maka jaga amanat tersebut, syukuri karunia tersebut, didik dengan sebaik-baiknya. Tanpa perlu kita melihat ya karunia-Nya yang Allah berikan untuk orang lain, tanpa perlu kita banding-bandingkan. Kemudian juga kita belajar untuk lebih banyak hearing, mendengarkan mereka, mendengarkan ocehan mereka, celotehan mereka, perasaan mereka, pemikiran mereka, gagasan mereka. Kita apresiasi, kita hormati. Jangan kita ketawakan, jangan kita cemooh, jangan kita, karena ini semua tentunya akan berakibat. Dan jangan menjudge atau justifikasi, misalnya ada pikiran mereka yang lucu seperti itu ya. Lalu kemudian bersabar, misalnya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka, karena mereka dalam apalagi usia tufulah banyak sekali mereka bertanya karena rasa curiosity-nya tinggi gitu. Kemudian berikan apresiasi. Ya, baik. Kemudian juga berikan kepercayaan dan izinkan anak untuk mencoba sendiri. Jangan dikit-dikit kita tolong, jangan dikit-dikit kita bantu. Biarkan mereka untuk mencoba sendiri. Ini adalah bagian kita untuk membangun life skill mereka agar mereka bisa menjalankan perannya mereka di muka bumi. Ya. Dan ini tugas kita untuk apa? Untuk mendidik mereka, membersamai mereka, menstimulasi ya potensi-potensi yang sudah Allah berikan untuk mereka gitu. Dan kita didik mereka sesuai dengan potensi tersebut, bukan sesuai dengan keinginan kita ataupun kemauan kita, enggak. Kita mendidik anak bukan sesuai dengan keinginan kita ataupun kemauan kita, maksudnya dalam hal-hal ya yang bersifat duniawi, tapi kalau dalam keinginan kita untuk menjadi anak soleh ya memang harus lah. Kemudian yang ketiga, unik dan istimewa pada anak Anda. Anak Anda adalah unik, istimewa, spesial. Ya. Jadi tidak ada duanya gitu. Allah ciptakan anak Anda secara penampilan, feature, ya secara penampakan itu beda-beda. Hidungnya beda satu dengan yang lainnya, matanya beda, dengan Anda pun beda, bahkan kalau kembar pun juga beda, bahkan fingerprint manusia pun juga beda-beda, karena mereka unik ya karena manusia itu nggak ada duanya, artinya ketika Allah menciptakan sudah membawa keunikan masing-masing. Karena itu pula apabila fitur penampakannya beda-beda, maka tentunya sifatnya, karakter, kemampuan, bakat, kecerdasan dan lain sebagainya itu beda-beda. Karena itu juga mereka juga memiliki peran yang beda-beda sesuai dengan potensi mereka, bakat mereka, minat mereka, kemampuan mereka. Karena itu tugas kita sebagai orang tua cari tahu, identifikasi, gali dan kembangkan itu. Kemudian jangan sekali lagi ya, ulangi lagi, banding-bandingkan anak dengan saingnya. Karena mereka unik, mereka istimewa. Jangan banding-bandingkan. Ya. Dan jangan memaksa anak sesuai dengan keinginan dan kemauan kita orang tua. Jangan. Misalnya orang tuanya adalah dokter. Wah, anak saya juga jadi dokter semuanya. Jangan. Misalnya orang tuanya adalah seorang insinyur. Berarti anaknya juga harus dibikin sama insinyur. Bahkan kadang-kadang ada orang tua ya mohon maaf ketika melihat anaknya misalnya lebih kuat di dalam bahasa, kemudian akhirnya masuk ke kelas bahasa. Kamu ingin jadi apa? Ya, kok kamu masuk kelas bahasa buat apa gitu loh. Jadi seakan-akan ya kayak sudah dibikin semacam bukan lagi
karena kategorisasi bukan, jadi sudah menjadi semacam hierarki. IPA itu anak IPA atau IPA lebih baik daripada IPS. IPS lebih baik daripada bahasa. Kalau nggak bisa masuk IPA berarti masuk IPS. Kalau nggak bisa masuk IPA atau IPS berarti masuk bahasa. Ini adalah suatu metode ataupun juga suatu pembagian yang nggak benar yang seperti ini. Ya. Dan inilah diantara kelemahan pendidikan di negeri kita itu adalah seperti ini. Karena ternyata kita mulai dispesifikkan pendidikan kita itu ternyata di usia belakangan. Padahal sebenarnya yang lebih tepat ketika anak sudah mulai muncul bakatnya, setidaknya di usia 10 tahunan, itu harus sudah dispesifikkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian fokus pada kelebihannya, jangan pada kekurangannya. Karena kita seringkali hanya melihat kepada kekurangan anak. Anak nggak bisa matematika misalnya, udah langsung wah. Jadi kayak semacam udah kayak untuk dia akan menjalani hidup itu susah gitu ya. Padahal bisa jadi sebenarnya dia bukan nggak bisa, tapi cara belajarnya, metode belajarnya, atau dia butuh waktu yang beda sama yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah hargai dan apresiasi mereka, termasuk pendapat mereka, gagasan mereka. Dengarkan dengan baik, hargai pendapat mereka, dan dorong mereka untuk mengungkapkan. Ya, kalau anak itu mau mengungkapkan perasaannya, pikirannya, itu bagus. Ini tanda-tanda kebaikan. Karena kalau anak misalnya dia enggan untuk mengungkapkan keinginannya dan sebagainya, ini sudah satu hal yang tidak baik. Ya. Kemudian juga berikan waktu mereka untuk berpikir, bertanya, bereksperimen atas pengetahuannya, mengeksplor pengetahuannya. Kemudian puji dan hargai mereka ketika mereka mau mengungkapkan gagasannya, pikirannya, perasaannya. Meskipun mungkin menurut kita tampak aneh, ya. Dan jangan mentertawakan atau mencemoohnya, ya. Apresiasi dan beri pujian pada anak secara proporsional. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula pelit. Pujilah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi, Anda ketika melihat anak Anda misalnya, ya, Anda ketika memuji itu juga enggak sembarangan. Itu ternyata di situ ada ilmunya, ya. Ketika muji anak. Seorang ibu yang seringkali muji anak, Masya Allah, anak ibu yang paling hebat sedunia. Ini adalah pujian yang enggak baik. Pujian yang bisa membinasakan anak Anda. Anak yang paling baik sedunia. Mungkin maksud kita baik, tapi ketika kita mengatakan, kamu adalah anak paling hebat sedunia, itu akan memberikan beban yang besar di dalam benak anak kita, sadar atau tidak sadar, bahwasanya dia harus menjadi orang yang paling baik di dunia. Ketika dia mendapatkan suatu kegagalan, itu akan menjadi suatu hal yang berat buat dia. Ya. Seharusnya Anda ketika memuji dia, puji dia dari effortnya, usahanya, semangatnya, upayanya. Masya Allah, anaknya Umi luar biasa, semangat, ya. Kemudian juga udah berusaha, terus ya nak, yang semangat, tingkatkan lagi. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi nggak dipuji anak yang paling hebat sedunia, nggak ada yang bisa mengalahkan kamu dan lain sebagainya. Ini adalah pujian-pujian yang malah, ya mohon maaf ya, membinasakan sebenarnya. Kemudian ketika Anda memuji anak Anda, puji prosesnya, jangan hanya hasilnya. Ya. Anak Anda misalnya ujian matematika, hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Jangan langsung tiba-tiba kita, apalagi ada orang tua, kamu ini bodoh banget sih, ini blow on banget, ya. Itu malah semakin menyebabkan anak itu menjadi rasa dirinya nggak mampu, nggak bisa, bahkan dia nggak suka dengan hal tersebut, dengan matematika, sehingga ketika dia belajar itu akan menjadi beban buat dirinya. Tapi apresiasi usahanya dia. Ya. Jadi kita uji upaya, kinerja, ketekunan dan semangatnya, meski hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Kemudian ya, enjoy dan nikmati kebersamaan dengan anak, ya. Nah, jadi kebersamaan orang tua dengan anak itu karunia dan nikmat Allah. Ya. Ini nikmat loh. Anda bisa bersama, apalagi
di momen atau di waktu seperti sekarang ini kita diuji Allah dengan COVID-19 ini, sehingga akhirnya kita bisa bersama. Ini sebenarnya nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama, ya. Dan ini adalah momen untuk menautkan hati dan memupuk cinta kasih, kemudian juga memperbaiki komunikasi, perhatian dan kasih sayang. Ya, momen untuk meningkatkan kualitas komunikasi secara terbuka, hangat, empatis. Momen untuk saling memahami dan mengerti satu dengan yang lainnya. Momen untuk membentuk memori dan kenangan yang indah. Ya, karena inilah yang akan terbawa oleh mereka. Ya. Kita sebagai orang tua seringkali kita nggak sadar. Ternyata pola asuh kita itu akan membentuk memori yang akan dibawa oleh anak kita sampai dia dewasa, sampai dia menjadi orang tua. Makanya sekarang muncul istilah inner child. Itu semua gara-gara apa? Gara-gara kita sebagai orang tua bagaimana kita mengasuh mereka. Dan ini juga momen untuk menggali potensi dan mencari tahu minat dan bakat mereka. Baik, kemudian berikutnya, berikan dukungan dan fasilitasi mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka. Kita sebagai orang tua, di antara peran kita adalah sebagai fasilitator. Ingat, kita nggak mesti harus menolong terus mereka, membantu mereka terus. Karena kalau kita selalu membantu, menolong mereka, ada masalah kita tolong, ada kesulitan kita bantu, itu akan menjadikan mereka menjadi anak yang nggak mandiri, anak yang manja, anak yang pasif, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pede, selalu bergantung sama orang lain, bergantung sama orang tuanya. Ya, ini akan membentuk karakter yang nggak baik buat mereka, karena mereka akan memiliki ketergantungan yang tinggi. Ya, jadi jangan selalu mereka ditolong dan dibantu. Ya, tapi kita fasilitasi sesuai dengan ya potensi mereka dalam rangka untuk mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian dorong keinginan tahuan mereka, anak, untuk memahami banyak hal. Dengan cara kita berikan informasi yang baik, kita kasih jawaban-jawaban atas pertanyaan mereka, kita fasilitasi mereka dengan kasih buku-buku. Ya, kalau belum bisa baca, kita bacakan buku tersebut untuk menumbuhkan minat baca mereka. Kita ajak ke tempat-tempat atau objek-objek yang bisa menjadi sarana belajar buat mereka, mengembangkan pengetahuan mereka, kreativitas mereka. Kemudian kita tunjang dan dorong kegiatan kreatif mereka dengan memfasilitasinya dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Jadi makanya sekarang ini adalah momennya yang namanya pendidikan itu harus edutainment, ya. Jadi harus edutainment, pendidikan yang menyenangkan, yang nyaman. Karena apabila belajar itu menyenangkan, nyaman, ini akan menyebabkan anak menjadi ya lebih senang, lebih suka, lebih termotivasi, ya, sehingga proses pembelajaran akan lebih efektif. Kemudian biarkan anak mengembangkan dan menerapkan ide-idenya tanpa perlu kita banyak mengintervensi, tapi kita perlu support, dukung, fasilitasi. Tapi kita nggak perlu banyak mengintervensi. Kita nggak perlu memberikan masukan kecuali memang apabila anak meminta atau memang di situ ada hajatnya. Ya. Ini adalah poin-poin yang perlu kita pahami sebagai ibu hebat, orang tua yang hebat. Kemudian atensi dan perhatian. Berikan perhatian pada anak sebagai dia sosok entitas yang unik, istimewa. Ya, dengan keunikannya, dengan keistimewaannya. Artinya Anda ternyata harus mengerti itu tadi. Dan ini bisa Anda cari tahu tentunya dengan belajar dan Anda mengamati, mengobservasi anak Anda dengan membersamai mereka. Karena orang tua harus ngerti loh tentang karakternya anaknya, sifatnya anaknya, kelebihan anaknya, termasuk kekurangannya. Kemudian jangan menuntut mereka sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tapi yang kita lakukan adalah kita arahkan, kita bimbing mereka. Kemudian kita lihat prestasinya, usahanya, upayanya, effortnya. Jangan sekedar angka-angka atau rankingnya, akademiknya, jangan. Ya. Dan ternyata kita itu memang lebih cenderung untuk melihat sesuatu yang tangible. Sesuatu yang tangible. Misalnya, lihat tuh si Fulan anaknya hafal 5 juz, usianya masih 6 tahun misalnya, atau 7 tahun. Kita tuh melihat sesuatu itu, ya, sesuatu yang seringkali memang tampak bisa diukur, bisa dilihat.
tangible 5 juz, 7 juz. Tapi kita nggak melihat ada sisi tangible-nya. Bagaimana karakternya dia, bagaimana sifatnya dia. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Dan ini juga sebenarnya sudah dibahas ya di kesempatan yang lain tentang bagaimana menumbuhkan anak cinta Quran, cinta sholat, juga yang paling berdasar cinta Allah dan semisalnya. Ya. Kemudian berikan kebebasan tapi bertanggung jawab, bebas bertanggung jawab, bukan bebas sembarangan, bukan dimanjakan, bukan. Ya. Juga tidak diikat dengan strict, tidak juga, tapi berikan kebebasan bertanggung jawab pada anak. Tidak otoriter dan tidak pula acuh tak acuh, atau kita meremehkan mereka. Kemudian dorong mereka untuk mengungkapkan pemikirannya, gagasannya, perasaannya, keinginannya, dorong. Ya, agar mereka berani untuk menyampaikan apa yang di dalam benak mereka, unek-unek mereka. Setidaknya dengan orang tuanya. Ya. Kemudian hargai pemikirannya tadi, gagasannya tadi, keinginannya tadi, perasaannya tadi. Kemudian apabila ada hal-hal yang memang perlu diarahkan, arahkan kepada hal-hal yang baik. Kemudian dahulukan untuk memberikan perhatian dengan hati dan cinta kasih. Ya, bukan dengan ancaman, bukan dengan hadiah-hadiah fisik atau materi, apalagi ancaman-ancaman atau hukuman. Kemudian, baik ya, ini karena waktu ya, jadi. Iya benar Ustaz. Afwan, tidak terasa Ustaz ya, pembahasan tentang anak emang tidak ada habis-habisnya Ustaz ya. Insyaallah. Ya. Terus kemudian Ustaz, Timur apa Ustaz, karena permintaan dari Umahas, waktu kita sampai jam 9 lebih dikit, karena berhubung sampai sekarang waktu sudah menunjukkan sangat dekat sekali dari jam 9 atau jam 9 kurang seperempat. Afwan Ustaz ya, mohon maaf banget nih, kalau seandainya ini ada pertanyaan yang sangat sedih kalau saya baca, mungkin bisa dijawab Ustaz ya. Iya, baik. Ya. Afwan Ustaz ya. Iya. Atau ya, baik ya. Kita lanjutkan lagi dulu ya. Nah, ya. Kemudian ini poin yang terakhir ya dari seorang ibu yang hebat ya, yaitu Timur adanya kerjasama antara orang tua dan anak. Artinya orang tua sama anak itu harus ada ta'awun, harus ada kerjasama ya. Jadi orang tua dan anak itu sejatinya adalah tim yang harus saling bekerja sama, saling menghargai, saling menyokong, saling mensupport, saling melindungi satu dengan yang lainnya. Ya. Terus kemudian juga kerjasama tim yang baik itu merupakan sebab yang dapat membantu untuk meraih tujuan dan harapan yang diinginkan. Ya. Dan orang tua membantu ketika melihat anak memang butuh bantuan, tapi jangan sampai membantu secara penuh. Kenapa? Ya, dalam rangka untuk melatih mereka. Ya. Jadi kita berikan arahan, dukungan agar anak belajar mencari solusi dan jalan keluar dari problemnya, agar mereka tidak selalu bergantung kepada orang tua atau orang lain. Kemudian juga adanya hubungan timbal balik berupa mutual respect ya, saling menghargai dan menyayangi. Kemudian anak menghormati orang tua dan orang tua pun juga menyayangi anak. Ini adalah suatu hal yang penting sekali. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ciri ibu yang inovatif ya. Ini juga sama ya. Saya ambil dari kata inovatif ya. Nah, cuman karena waktu mungkin saya nggak akan banyak menjelaskan ya. Jadi poin-poinnya saja. Ibu yang inovatif yang insya Allah akan bisa membentuk anak yang kreatif itu adalah ibu-ibu yang intelektual, artinya memiliki keilmuan, memiliki kecerdasan, dan semua manusia Allah karuniakan kecerdasan meskipun levelnya beda-beda. Selama itu kecerdasannya dilatih, diasah, tempah dengan terus belajar, insya Allah akan meningkat pula intelektualitasnya. Kemudian juga ibu yang baik adalah ibu yang naratif. Kalau kita perhatikan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga sebagian sahabat-sahabat wanita yang dipuji, itu mereka itu dipuji karena kecerdasan di antara kecerdasannya Ibunda Aisyah di dalam bersyair. Artinya beliau memiliki kemampuan kecerdasan bahasa. Demikian pula seorang ibu harus bisa ya atau harus memiliki kecerdasan bahasa. Makanya kita lihat ya di dalam bahasa itu seringkali disebut bahasa ibu ya. Bukan bahasa bapak, bukan bahasa ibu. Karena memang ibu itu yang lebih banyak mentransfer kemampuan berbahasa dan berkomunikasinya pada anak-anak. Ya. Makanya harus naratif,
komunikatif. Kemudian juga harus objektif. Artinya nggak cuma ngelihat dari sisi dirinya, dia harus bisa bersikap hikmah dan adil. Kemudian juga cara-caranya tidak monoton, dia harus variatif. Ya, kembalinya ke kreatif juga ya. Dia harus bisa mencari cara-cara yang variatif. Misalnya anak susah makan sayur, dia harus mencari cara-cara yang inovatif, yang kreatif dengan variasi-variasi agar anaknya tidak bosan. Kemudian juga afektif dengan kasih sayang, tunjukkan perasaan kasih sayang, perhatian. Kemudian juga nggak kalah penting adalah ibu yang tenang, ya. Jadi artinya tidak mudah panik, tidak mudah khawatir, dan ketenangan ini bisa diraih dengan takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga memiliki integritas, tidak mudah terombang-ambing, konsisten di dalam memegang prinsip, ya. Kemudian juga harus fokus, jadi tidak malah gampang berubah-ubah, dia fokus, jadi konsentrasi pada tujuan. Ini adalah ciri ibu-ibu yang inovatif. Baik, ini yang terakhir ya. Di antara penghambat kreativitas anak adalah orang tua terlalu menggegas anak, mempercepat anak. Kita terlalu mengakselerasi anak dalam hal kemampuan kognisi dan akademik. Ya. Kemudian juga kita terlalu dini mengeliminasi, menghilangkan fantasi dan imajinasi anak. Ya. Ini juga bisa menghambat kreativitas anak. Kemudian kita membatasi rasa ingin tahu anak. Misalnya anak tanya, oh kamu tuh banyak tanya, udah diam aja kamu, misalnya gitu. Ya. Kemudian juga terlalu banyak melarang dan ngancem. Ini juga nggak baik ya. Anak mau keluar nggak pakai sandal, ya dilarang, diancem. Anak mau misalnya mau main kotor-kotor, udah dilarang dan diancem. Padahal itu proses belajarnya mereka. Menjudge anak dan memberikan kritikan yang destruktif, ya, bukan yang konstruktif ya. Udah dijudge, dikasih kritikan. Kamu nih anak yang memang nggak tahu diri, kamu nih anak yang pokoknya seperti itulah, kan yang jelek. Kemudian juga terlalu memanjakan anak dan menolong dalam semua kesulitan anak, sehingga anak menjadi tidak mandiri, anak menjadi selalu bergantung. Kemudian otoriter di dalam mendidik, tidak mau menerima kritikan. Orang tua nggak mau dikritik, anaknya ngasih masukan nggak mau dengerin, ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya, karena sudah pukul 20.50, ya. Baik, mungkin ini dapat disampaikan. Ya, jika ada pertanyaan, ya, silakan. Oke, Tayyib Ustadz, syukron jazila atas paparannya yang begitu panjang, lebar, dan sangat bermutu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Ustadz kepada kita semua, Ummahaz, dan para orang tua, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin ini pertanyaan yang satu-satunya Ustadz ya, karena banyak pertanyaan dan nggak bisa dijawab semuanya, mengingat waktu yang begitu cepat sekali ya, Alhamdulillah. Pertanyaan satu-satunya ini saya ambil pertanyaan yang sangat luar biasa yang terjadi realita atau al-waqi'iyah di saat sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Ana mau bertanya, Ana seorang guru dan sejak adanya pembelajaran online, Ana beberapa kali mendapat telepon dari murid sekolah dasar. Mereka mengadu dengan tangis dan ketakutan betapa orang tua mereka tak sabar mengajari mereka karena kesulitan dan tak paham materinya. Dan karena masalah orang tua punya masalah sendiri, maka mereka sampai mencubit, memukul, bahkan menampar pipi sang anak. Walaupun nantinya mereka menyesal dan meminta maaf, tapi menjadi trauma bagi anak dan ketakutan, hingga tumbuh rasa marah dan dendam. Dan ada juga menjadi anak yang pelampiasan kemarahan dan akan keadaan pada orang tua cukup paham agama. Apa yang harus Ana lakukan, Ustadz? Pernah menasihati salah seorang orang tua murid malah menjadi anaknya sasaran kemarahan karena orang tuanya ketahuan kalau mempunyai sifat seperti itu. Ini fenomena di saat-saat ini anak murid belajar di rumah tapi disuruh bimbing orang tuanya tanpa kontrol, bahkan ada yang memukul dan seterusnya atau menampar sejenisnya yang kekerasan itu. Mohon maaf Ustadz, bisa pencerahan buat orang tua kita dalam mendampingi anak-anak selama pandemi seperti ini. Syukran Ustadz. Afwan ya. Baik ya.
Jadi sebenarnya mengenai permasalahan yang ditanyakan ini memang permasalahan yang fakta nyata, ya. Dan ini banyak ataupun jamak dialami, dan ini juga suatu hal yang sudah pernah saya sampaikan, ya, bahwa hikmah di antara hikmah yang besar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita ujian dengan adanya pandemi ini, COVID-19 ini, sebenarnya ini adalah di antara hikmah yang besar, yaitu untuk mengembalikan pendidikan ya kembali kepada rumah masing-masing. Memang benar sekolah itu tempat pendidikan, tempat pengajaran, tapi nggak bisa mendidik karakter di sekolah, nggak bisa, sulit. Tapi karakter itu pendidikan dibentuk di dalam rumah, di dalam keluarga. Dan seringkali orang tua itu lalai, abai, dan egois. Ya, ini kita ngomong adanya, ya. Banyak orang tua yang selfish, yang egois. Punya anak tapi nggak mau untuk turut bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dan perannya sebagai orang tua. Cuman memang kita nggak bisa pungkiri, ya, ini sebenarnya juga dikarenakan banyak faktor, ya, banyak hal, ya, karena kondisi ekonomi, kemudian biasanya seringkali juga ada masalah rumah tangga antara suami istri, banyak pemicu, sehingga akhirnya banyak melahirkan emosi-emosi yang nggak sehat di dalam rumah. Dan memang benar, seringkali permasalahan, apalagi kalau itu sudah permasalahan antara suami istri, yang akan menjadi korban pelampiasan paling banyak, paling sering adalah anak. Kemudian kalau ditanya bagaimana Ustaz solusinya? Solusinya, ya, kalau kita mau mencari solusi tentang permasalahan yang seperti ini, itu kalau mau kita angkat bahkan sampai ke dalam ranah pemerintah, ini adalah suatu hal yang sangat berat. Kenapa? Karena ini nggak akan bisa diselesaikan kecuali orang tua itu harus kembali belajar, kembali memahami, kembali. Yang paling penting dari semua adalah kembali mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjalankan peran dan fungsinya mereka sebagai orang tua. Ya. Karena anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilakukan dengan cara yang baik. Mereka itu bukan robot yang cuma bisa disuruh-suruh, juga bukan benda mati, atau bukan juga sasaran untuk kemarahan atau emosi, ya, yang tentunya akan bisa merusak fitrah mereka, akan bisa merusak mencederai hati mereka, ya. Nah, jadi ya kalau kita bicara dalam skala luas, ya tentunya ini adalah suatu hal yang saat ini kita belum sanggup untuk melakukan ini. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita berbicara dari skala kecil, apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dalam hal ini misalnya, tadi sang penanya adalah seorang guru. Guru ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ya, ini adalah guru yang sangat luar biasa. Artinya, dia tahu tugasnya dia mendidik bukan cuma transfer ilmu doang, bukan cuma nyampein ilmu, enggak. Tapi dia juga memperhatikan tentang kondisi anak-anaknya. Dia memperhatikan tentang perkembangan anak-anaknya, perasaan anak-anaknya, emosi anak-anaknya. Ini penting banget. Ya, ini memang guru emang seharusnya adalah yang seperti ini. Ya, bahkan seringkali kadang-kadang guru memang bisa lebih baik karena memang bisa lebih objektif di dalam melihat anak didiknya dibandingkan orang tua. Ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah oleh sang guru ini, yang pertama adalah ya dia terus berusaha semampunya untuk bisa membersamai anak-anak didiknya, ya, mendidik mereka, mengajari mereka, kemudian juga memberi nasihat dengan sebaik-baiknya, kemudian juga supaya anak itu lebih banyak bersabar, karena segala kesulitan sebenarnya yang mereka hadapi, termasuk dari sikap kerasnya orang tua sampai ada yang menempeleng,
ini adalah suatu hal yang sudah di luar batas sebenarnya. Ya, itu ya, ini adalah bagian dari proses mereka menjalani kehidupan sebenarnya. Dan insya Allah di situ ya, sesulit apapun, itu insya Allah akan selalu ada kebaikan-kebaikan dan hikmah di baliknya. Ya, meskipun itu mungkin akan menorehkan luka ya. Nah ini, jadi ketika kita sebagai guru, kita bisa membersamai anak murid kita, anak didik kita bersabar, memberikan nasihat, memberikan support pada dia, ini adalah suatu hal yang insya Allah ya, dari sisi ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyiakan, dan juga mudah-mudahan Allah akan berikan manfaat. Kemudian yang kedua ya, juga memang suatu hal yang dilematis bagi kita sebagai guru apabila kita ingin mengintervensi ya urusan rumah tangga seseorang. Tapi kalau itu memang ada kaitannya, ada ranah dalam hal pendidikan yang bisa kita masuki, maka kita hendaknya masuk di situ. Dan juga kita dalam hal ini juga berusaha untuk untuk menyampaikan dengan cara yang baik, jangan langsung menjudge, jangan langsung kita menyampaikan sesuatu yang kira-kira nanti akan menimbulkan mudarat buat sang anak atau yang semisalnya. Jadi intinya kita juga di sini juga punya peran guru, karena guru itu sejatinya adalah partnernya orang tua. Ya. Nah, guru di sini partner mitranya orang tua. Nah, jadi kalau bisa ada anak-anak yang lebih kelihatan bermasalah, kita dekati orang tuanya. Kita berusaha untuk menjadi sahabatnya. Kita berusaha untuk menjadi kawannya, temannya. Kita tunjukkan perhatian pula gitu. Kita tunjukkan empati. Yang mudah-mudahan dengan seperti itu, ketika kita memberikan masukan, saran, akan lebih mudah didengarkan. Kemudian yang ketiga, yang mungkin ini yang terakhir ya, yaitu kita bicara dari lingkup sekolah, yayasan sekolah atau yayasan lembaga pendidikan. Ya, kita harus angkat ini, kita sampaikan ke lembaga, karena lembaga itu juga punya kewajiban, punya peran yang penting, supaya bagaimana kita bisa mencari solusi-solusi yang lebih bisa dipraktekkan atau terapkan ya. Misalnya contohnya ya, kita bisa membuat program-program bukan untuk anak-anak doang. Sekarang itu kan kebanyakan sekolah cuma anak-anak, enggak, kita harus melibatkan mereka, para orang tua. Bahkan kalau perlu kita bikin semacam momen-momen ya, semacam ada bincang santai, bincang pengasuhan. Ya, kita minta orang tua curhat, atau kalau misalnya mereka malu di dalam forum, misalnya kita bisa berikan kesempatan curhat secara khusus ya. Jadi kita kasih nomor kontak misalnya ke guru BP atau ke yang lainnya, atau ke psikolog atau siapapun yang bisa menjadi fasilitator tadi dalam hal kebaikan ini. Kemudian juga sekolah atau lembaga berusaha untuk mengidentifikasi dan juga untuk menganalisa ya problem-problem teknis dan non teknis, dan kebanyakan adalah masalah teknis. Bisa jadi ya di situ tuh ada keluarga yang mungkin dalam kondisi yang kesulitan ekonomi misalnya. Nah, ini adalah momen juga bagi kita untuk bisa lebih meningkatkan tenggang rasa ataupun sensitivitas sosial juga ya. Jadi misalnya ada keluarga yang kesulitan, bagaimana supaya yang lainnya bisa turut membantu, bisa turut menolong. Ya, ini jadi ya kalau bisa membentuk kondisi yang guyup ya, khususnya di antara komunitas orang tua. Jadi jadikan mereka seperti family, seperti keluarga besar, keluarga bersama yang memang ini suatu hal yang berat dan nggak mudah. Cuman sebenarnya kalau kita berusaha untuk melakukannya, insya Allah bisa. Ya, dan wallahu a'lam bishawab ya. Ya, jadi ya prinsipnya adalah kita berusaha melakukan semaksimal ataupun semampu kita ya, dan selebihnya ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya jawab atau saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukran Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.
Alhamdulillah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang satu-satunya mengingat waktu. Terima kasih banyak Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang manfaat, barokah, dan dimudahkannya kita semua oleh Allah SWT dalam membimbing, mendidik, dan mengarahkan ke anak-anak kita semua. Sebagaimana ibunya Imam Abdurrahman As-Sudes, Imam Abdul Somad As-Sudes pernah menyampaikan ketika kecil ibunya itu mengusirnya dengan kata-kata yang sangat lembut. Idhab ja'alakallahu imaman lil haramain. Pergilah kamu dan jadilah kamu menjadi imam yang di Masjidil Haram. Ini adalah kemarahan yang positif. Mungkin itu ya Ustadz, mungkin bisa ditutup sebagai pencerahan buat kita semua sebelum diakhiri. Kapan dulu Ustadz? Baik, jamaah sekalian, para abah dan para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi sebagaimana yang tadi ya sempat saya singgung ya, bahwasanya kondisi kita saat ini dan juga informasi yang terakhir ya, informasinya bahwasanya virus corona ini bukannya menunjukkan tren penurunan ya, namun malah peningkatan. Bahkan di Depok dan Bogor itu sudah dikatakan zona merah ya, dan juga diberlakukan jam malam. Kemudian juga ini banyak informasi-informasi pula dari orang-orang yang memang memiliki kredibilitas ya di dalam bidangnya ya, berkaitan dengan masalah pendidikan di dalam kondisi seperti ini ya. Dan ini memang ya semuanya akhirnya dikembalikan ya, baik itu studying atau working ya, from home semuanya. Dan home ataupun rumah itu kita nggak bisa pungkiri ini adalah ya madrasah pertama ya, karena di dalamnya ada murabbi dan murabbiyah yang pertama dan utama, bapak dan ibunya. Dan kalau kita sebagai orang tua, kita tentunya nggak mau anak kita misalnya bermain api, bahaya kan? Kita nggak mau mereka terbakar dengan api dunia. Tapi seringkali kita malah lalai dan abai dengan api jahanam ataupun api neraka ya. Yaitu dengan cara kita nggak menjaga mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita nggak menjaga, nggak memelihara mereka, nggak melindungi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara ta'lim wa ta'dib, mendidik mereka, mengajari mereka, mengajarkan ilmu, mengajarkan adab pada anak-anak kita. Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Nah, jadi kita ini sebagai orang tua, kita memang mungkin lebih banyak ya teralihkan dengan hanya dari sisi duniawi saja. Kita takut dengan hal-hal yang bersifat zahir yang bisa kita indra. Kita takut anak kita terbakar di dunia ini dengan api dunia, tapi kita malah lalai mengabaikan dengan api akhirat gitu ya. Dan juga banyak juga ya dari kita sebagai orang tua ya, itu juga cenderung nggak sabar menghadapi mereka, dan kita merasa kita seakan-akan nggak sanggup dan nggak mampu. Padahal ketahui ketika Allah karuniakan anak itu kepada kita, berapapun jumlahnya, mau 1, 2, 11, 15, 19, itu artinya kita pasti sanggup mendidik mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan seseorang, Allah nggak akan membebani hambanya kecuali apa yang ya dimampui sebatas kesanggupannya. Artinya kita pasti sanggup, kita pasti mampu. Nggak mungkin kita nggak sanggup, nggak mungkin kita nggak mampu. Hanya saja kita mau nggak, kita bersedia tidak, kita mau tunduk tidak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, baik ya, ini
mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini ya. Jadi intinya adalah kita harus terus belajar, mengupgrade pengetahuan, kemudian juga kita harus belajar banyak untuk juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam kondisi seperti ini ya. Dan kita juga berusaha untuk supaya bisa lebih mendekatkan diri kita dengan anak-anak kita. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.